Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat berjumpa serta selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau berbaal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Jimmy H.K. Irot. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini, kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar di rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, termasuk tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peran penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikjaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Usada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan khususnya melalui kebidanan dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi
dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang kita hadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tidak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Yapendik GPIB pada tanggal 1 Juli 2020, 18 tahun Yankes GPIB pada tanggal 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB pada tanggal 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa untuk pengakuan dan penguatan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan dan ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata.
Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok, karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, di mana pemberitaan ini akan terkait dengan hari ulang tahun Yayasan Pendidikan GPB, Yayasan Kesehatan GPB, dan Yayasan Diakonia GPB. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur yang kami boleh angkat kepadamu atas pertambahan usia yayasan-yayasan GPB. Kami boleh rasakan karya Tuhan, dan itu tentunya terkait dengan bagaimana kami memaknai bahwa ada suatu kegiatan dari generasi ke generasi yang boleh memberikan kepedulian terhadap kehidupan bergereja dan khususnya juga bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu ya Tuhan, Engkau nyatakanlah kehendak firman-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari nyatakan dan berbicara bagi kami siap bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini
terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita berada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Di dalamnya kita memperingati beberapa yayasan GPIB yang berulang tahun, yakni Yayasan Pendidikan GPIB, Yayasan Kesehatan GPIB, dan Yayasan Diakonia GPIB. Pada pembacaan Alkitab yang kita sudah sama-sama ikuti menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Yosua dan umat Israel. Tema yang memang disajikan kepada kita
sesuai dengan sabda guna Krida dan Dharma menyatakan bahwa setiap generasi berbeda. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang generasi, perkembangan zaman dan teknologi yang berjalan cepat, yang tidak dapat dibendung dan harus diterima apapun yang terjadi, tetap harus disikapi dengan bijaksana dan dewasa. Salah satu cara menjadi pribadi yang bijaksana dan dewasa adalah bagaimana mengetahui karakter dan pola pikir generasi yang ada saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari tahu yang namanya pembagian generasi itu bisa kita lihat baik melalui YouTube atau bacaan-bacaan yang ada. Ada generasi yang dikenal dengan baby boomers, itu yang lahir di seputaran tahun 1946 sampai 1960. Lalu ada generasi X yang lahir tahun 61 sampai 80. Ada generasi Y atau generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 94. Dan juga generasi Z yang lahir 95 sampai 2010. Nah, selanjutnya generasi yang sekarang ini 2011 dan sampai sekarang dikenal dengan istilah generasi alpha. Nah, saya kira saya tidak membahas tentang keberadaan generasi ini, tapi cuma mau mengatakan memang ada kenyataan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan mengenai generasi ini. Dalam ibadah keluarga tanggal 1 kita menemui suatu persoalan yang terkait dengan generasi. Manakala ketika Raja Daud yang memang suatu saat akan melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan, tetapi anaknya Absalom justru mau merencanakan sesuatu yang jahat, mau membunuh supaya terjadi percepatan pergantian. Ada persoalan generasi. Yang satu bahwa berpikir memang waktunya akan ada pergantian itu, tetapi kerinduan, keinginan anaknya begitu besar sehingga merencanakan hal yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bacaan kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan generasi, bahwa pasca kepemimpinan Yosua, kalau kita perhatikan bahwa manakala Yosua masih ada sampai pada saat ia dimakamkan, dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Benar-benar mereka merasakan bagaimana apa yang mereka alami dalam perjalanan dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Jadi ada proses iman yang mereka alami, dan itu menjadi sesuatu yang benar-benar meneguhkan, menguatkan mereka untuk tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi manakala terjadi suatu peralihan generasi, kalau kita membaca pada ayat yang ke-10 dan seterusnya, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain
Jadi boleh dikatakan bahwa ini generasi yang tidak mengalami benar apa yang terjadi dalam kehebatan dan kemahakuasaan Allah menuntun Israel 40 tahun dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Suatu pengalaman iman yang sungguh luar biasa dan ajaib, dan itu tidak dialami oleh generasi selanjutnya ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Alkitab menceritakan bahwa angkatan ini ya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ayat 11. Dan mereka beribadah kepada Baal. Kita sudah tahu, mungkin yang selama ini kita pahami yang namanya Baal itu ya penyembahan kepada dewa-dewa. Ya, kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang pemahaman pada waktu itu begini. Generasi baru itu melakukan pemberontakan secara rohani, menyembah Baal dan Asitoret, karena ada suatu pengertian Baal di tanah Kanaan pada waktu itu adalah dewa yang tertinggi, yang memberikan kesuburan dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan mereka. Menurut catatan mitologi Kanaan, bahwa Baal ialah anak laki-laki dari El, dewa tertinggi, dengan dewi laut Asyera, atau yang kemudian dikenal dengan Asitoret. Nah, saudara-saudara, jadi maknanya bahwa yang dipikirkan, yang dipahami oleh generasi Israel selanjutnya ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup, bagaimana mereka bisa bertahan dan kemudian dapat menciptakan sesuatu kehidupan yang makmur dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga sama sekali tidak ada sesuatu yang mereka boleh ya alami sebagai sesuatu yang membuat mereka harus beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Kesibukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang membuat mereka melupakan, bahkan meninggalkan, kalau di istilah Alkitab, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, memang ini menjadi sesuatu yang kita penting renungkan. Ada satu cerita sederhana di masa pandemi COVID ini, di mana peribadahan dilakukan di rumah-rumah. Seorang pendeta tanya kepada seorang anak muda, "Kenapa kamu kelihatan tidak pernah beribadah? Kan tinggal buka di YouTube, sudah ada rekamannya. Kamu tinggal buka saja, mudah sekali. Dan kamu ikut ibadah." Apa yang dijawab oleh anak muda ini, Bapak Ibu? Anak muda ini bilang begini, "Waktu sebelum pandemi saya masuk gereja, Pak Pendeta, selalu diumumkan begini, pengumumannya begini, tolong matikan HP selama ibadah berlangsung." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya jadi dia tidak pernah membuka YouTube karena dia ingat pengumuman itu. Dia ingat kata pendeta, jangan buka HP selama ibadah berlangsung. Nah, ini suatu hal yang penting. Sebenarnya itu sebagai suatu alasan, ya, karena memang malas, bahkan tidak mau beribadah. Dalam kurun waktu dekade terakhir ini, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi persoalan bahwa
generasi milenial atau yang kemudian nanti kita kenal juga generasi alfa, generasi yang boleh dikatakan sudah maju dalam banyak hal. Boleh dikatakan bahwa generasi yang sudah mudah dalam segala hal. Ya. Tetapi menjadi persoalan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena generasi ini adalah generasi yang narsis, generasi semaunya, tidak sabaran. Ya. Nah, ini kekasih Tuhan Yesus Kristus nampak dalam kondisi di generasi milenial ini atau generasi sekarang ini, sehingga ada catatan penting Bapak Ibu. Saya ingat di 2019 di mana Dirjen Kristen mencatat bahwa Profesor Dr. Thomas Venturi MSc katakan sebagai Dirjen atau Bimas Kristen, 50% generasi milenial penganut Kristen di Indonesia meninggalkan gereja. Ini catatan yang penting dan ini memang merupakan suatu hasil dari penelitian, hasil riset generasi milenial dan atau generasi muda yang pergi meninggalkan gereja dan tidak mau tahu, bahkan tidak peduli dengan kenyataan kehidupan kerohanian. Yang saya katakan tadi mungkin ini yang dialami oleh generasi selanjutnya dari Yosua, yang betul-betul menyakitkan hati Tuhan karena mereka lebih mementingkan dewa Baal dan juga Asitoret dalam pengertian yang memberikan kesuburan, yang memberikan kenikmatan hidup di dunia ini, tetapi mereka tidak membekalinya dengan kenyataan kehidupan kerohanian, meninggalkan Tuhan. Bagaimana gereja memahami ketika tahu bahwa 50% menurut riset anak-anak muda meninggalkan gereja? Saudara, memang harus dipahami ada 3 hal yang menjadi problem ketika generasi muda meninggalkan gereja. Itu yang dicatat dalam penelitian juga, karena mereka melihat gereja lebih mementingkan tradisi daripada manusianya. Ini kan pembelaan sebatas pembelaan, hanya soal tradisi gereja terus, tapi tidak memahami tentang bagaimana kehidupan sekarang ini. Lalu yang kedua dikatakan bahwa gereja terlalu menuntut tetapi tidak memberikan suatu teladan dan bagaimana pencerahan kepada umat tentang pelayanan. Dan yang ketiga, bahwa banyak gereja lebih memahami tentang rasa nyaman, rasa aman dengan tembok-temboknya dan tidak mau peduli juga dengan kehidupan masyarakat, kehadiran gereja. Nah, ini 3 catatan memang menjadi satu alasan kenapa sampai generasi milenial, katakan generasi sekarang, yang tidak mau peduli. Nah, tapi perlu dipilah lagi Bapak Ibu, bahwa ketika mereka memikirkan tentang hal ini, bukan mereka meninggalkan Tuhan, memang meninggalkan gereja, tapi ada kelompok yang tetap mempertahankan hidup beriman dengan berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang banyak lewat pelayan-pelayan yang mereka lakukan. Nah, tetapi bagi mereka yang kemudian meninggalkan, bagaimana gereja memahami tentang hal ini? Saudaraku yang kekasih, bahwa yang terjadi pada waktu zaman Yosua, Tuhan betul-betul memberikan penghukuman berat bagi umat Israel, bahwa mereka yang kemudian menyembah Baal dan Asitoret berhadapan dengan kenyataan kemudian mereka dihancurkan oleh bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu di tanah Kanaan, yang tadinya mereka yang menguasai, Israel menguasai, tapi Tuhan memberikan kesempatan, bahkan peluang bagi mereka untuk
melawan Israel. Setiap Israel melawan, mereka dikalahkan. Ya. Nah, Saudara, ayat 15 mengatakan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan pembelajaran lewat penghukumannya karena ketidaksetiaan generasi ini. Artinya Tuhan tetap akan bertindak dan berbuat, dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim, nanti generasi hakim-hakim, karena kita sadar bahwa setelah Yosua tidak ada kepemimpinan di Israel dan digantikan oleh hakim-hakim. Tapi Tuhan mau menyelamatkan Israel lewat kehadiran para hakim. Tetap melalui satu proses di mana Israel mengalami benar-benar penghukuman Tuhan. Nah, bagi kita sekarang, mungkin kita tidak bisa dengan cara mudah lalu katakan generasi ini sudah tidak benar, generasi ini sudah tidak mau tahu dengan Tuhan. Tapi sebagai bagian yang tetap satu, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, dalam kesatuan punya tanggung jawab. Benar bahwa kita sadar ada tetap hukuman Tuhan. Ada sesuatu yang selalu Tuhan ingatkan untuk kita tetap jangan meninggalkan hadirat Tuhan, jangan meninggalkan personel Tuhan. Karena itu bagian yang paling penting dari kehidupan ini, dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar kehidupan kita termasuk COVID-19, tidak memberikan sesuatu yang membuat kita harus terpisah dari kasih Tuhan. Tindakan-tindakan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan harus tetap nyata. Sikap beribadahan bukan hanya dalam persekutuan, tetapi dalam tindakan kita berbuat kasih kepada sesama. Seperti yang mau dinyatakan lewat Syukur HUT, Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan GPB, dan kemudian Yayasan Pendidikan GPB. Dari setiap bagian dari kehidupan ini, gereja punya kepedulian, tetap punya kepedulian. Tidak menyalahkan semata-mata, tidak memberikan sesuatu vonis semata-mata, tetapi bagaimana tetap anak-anak muda kita, anak-anak milenial, anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi bagian daripada generasi gereja, kemudian gereja ini, ya, tidak dipisahkan hanya karena pembagian tadi saya katakan pembagian generasi, tidak. Tetapi Tuhan tetap menyatakan apa yang dari dahulu Dia berikan bagi gereja ini. Tetap senantiasa Tuhan nyatakan untuk agar setiap generasi mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Ada penyelamatan setiap hal, penghakiman Tuhan nyata dengan menghadirkan orang-orang yang senantiasa boleh menjadi sesuatu yang menguatkan, meneguhkan kehidupan persekutuan, pelayanan kesaksian gereja Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, biarlah dalam sukacita kita bersama kita boleh bersyukur. Sekali lagi bersyukur kalau Tuhan menghadirkan generasi demi generasi yang merupakan kelanjutan dari kehidupan bergereja Tuhan. Tapi paling tidak yang diharapkan jangan kita saling menyalahkan atau mencari segala ketidakbenaran dari tiap angkatan atau generasi yang ada. Tapi bagaimana menyambungkan kehidupan bersama ini sampai yang akan datang, dengan tetap memberikan tempat bagi gereja Tuhan tentang bagaimana beribadah yang benar di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh menyelami bagaimana kuasa Tuhan tetap ada bagi gerejanya. Bagaimana seperti umat Israel dituntun, disertai dari dalam perbudakan ke tanah perjanjian dengan begitu dahsyat dan hebatnya, sebagai satu pengalaman iman yang benar. Maka setiap kita pun, khususnya anak-anak muda kita, anak-anak milenial Tuhan, belajar dari pengalaman iman orang-orang tua kita, belajar dari pengalaman iman yang dimana gereja Tuhan boleh hadir, boleh ada. Jangan tinggalkan persekutuan Tuhan, karena engkau senantiasa tidak akan pernah bisa bertahan dalam hidup ini tanpa kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa pada saat Tuhan memperingati kita atau mau menyatakan hukuman, kita tidak boleh lalu kemudian meninggalkan dan merasakan bahwa tidak ada gunanya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita ada dalam persekutuan bukan menjadi sesuatu yang eksklusif,
tetapi ada dalam persekutuan karena Tuhan mau mempersekutukan hidupnya bagi kita, sehingga kita tetap akan dipelihara, diberikan kekuatan, keteguhan iman kepada siapapun yang Tuhan berkenan ketika Tuhan menghadirkan kita dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Sekali lagi selamat untuk sukacita syukur Yayasan Pendidikan GPIB, Yayasan Kesehatan GPIB, Yankes, dan Yayasan Diakonia GPIB Yadia. Kiranya karya Tuhan boleh menjangkau anak-anak muda Tuhan untuk tetap berkarya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang berkaitan dengan bagaimana kami mempersiapkan generasi yang benar-benar menyembah dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak dalam kenyataannya di dunia ini ketika generasi kami terjerumus kepada bentuk penyembahan berhala, pemberhalaan hati, pikiran, dan perbuatan, bahkan segala hal yang terkait dengan kemajuan teknologi ini. Tuhan, tolonglah agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tetap memperdulikan kehidupan generasi kami dengan sungguh tidak seperti yang dialami oleh generasi sesudah Yosua, yang dimana mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak memberikan suatu bentuk kehidupan yang sungguh percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan Israel dari perbudakan, dari perjalanan yang sungguh-sungguh dapat membawa kepada kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan, manakala mereka melewati dan mengarungi suatu daerah yang tandus dan juga daerah yang kering, padang gurun, melalui perjalanan 40 tahun. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mengingatkan agar kami dapat mempersiapkan generasi selanjutnya. Sungguh tidak semata-mata karena mereka sudah boleh memperoleh kemudahan dan kenikmatan dalam perkembangan kehidupan sekarang, tapi mereka disadarkan semua harus tahu bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Kuasa Tuhanlah yang harus mereka tetap pegang dan yakini, yang akan terus mengawal kehidupan mereka, memberkati setiap langkah hidup yang mereka jalani, sehingga anak-anak muda kami, generasi yang ada saat ini Tuhan dan seterusnya, boleh terus menjadi bagian daripada karya Tuhan yang menyatakan keselamatan, yang menghadirkan gereja-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan jemaat-Mu yang sungguh boleh merasakan sukacita tetap, sekalipun bahwa kami telah memulai ibadah di gedung gereja pada tanggal 5 Juli ini, tetapi ada sebagian dari jemaat-Mu yang sungguh Tuhan, mereka mungkin belum dapat beribadah karena beberapa hal yang terkait dengan protokol kesehatan, atau mungkin karena perasaan khawatir, takut, atau yang dikenal dengan bagaimana mereka mengalami paranoid terhadap kegiatan dalam perjumpaan dengan banyak orang. Tolong Tuhan, biar mereka boleh tersapa, mereka boleh mengalami juga kasih Tuhan lewat pemberitaan firman ini, lewat ibadah ini, agar mereka mengalami sukacita senantiasa dan mereka tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, yang mendapatkan berkat karena penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan, usaha, atau dalam segala hal. Sempurnakan sukacita dan syukur mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit, dalam penderitaan, dirawat di rumah maupun rumah sakit, tolong Bapa, kami mohon juga Engkau menyapa mereka dengan kasih-Mu, dan mau mengatakan bahwa Tuhan akan tetap peduli untuk apa yang dimohonkan bagi pemulihan dalam kehidupan yang mereka jalani.
Berkati juga Tuhan akan kehidupan anak-anak kami yang senantiasa kami terus berdoa masa depan mereka. Terima kasih kalau mereka sudah melewati hal-hal yang terkait dengan ujian dan ulangan, sehingga kelulusan dan kenaikan boleh mereka terima. Saatnya mereka akan masuki pendidikan dalam dunia yang baru, dalam arti suasana baru, karena tetap ada di dalam masa di rumah, di mana mereka akan melaksanakan studi secara online. Tolong Tuhan berikan mereka ketenangan, ketabaran, dan keyakinan agar mereka tetap menjalani masa studi ini dengan baik untuk masa depan hidup mereka. Orang-orang tua kami, tetap kami berdoa dan tolong Tuhan, Engkau yang punya hidup mereka, apapun yang dikatakan tentang kerawanan, kerentanan, Tuhan kami percaya Engkau menyertai, membungkus, meneguhkan, menguatkan kehidupan mereka, tetap menjadi berkat yang terbaik bagi anak cucu dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami. Tolong Tuhan di tengah situasi yang sekarang ini, yang sungguh seringkali mau kami rasakan sebagai hal-hal yang bisa saja mengancam keutuhan dari kehidupan berbangsa bernegara bertanah air karena pandemi COVID-19 atau karena juga bencana alam dan sebagainya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pengertian yang baik bagi pemimpin bangsa negara kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar segala sesuatu demi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga benar-benar kami boleh merasakan bagaimana Tuhan berkarya bagi negeri ini. Sembuhkan mereka yang sekarang mungkin mengalami sakit karena COVID-19. Berikan kekuatan ketabahan bagi para dokter jururawat atau para medis, dan juga mampukan para pemimpin kami Tuhan untuk tetap menindaklanjuti hal-hal yang mereka boleh sepakati sebagai suatu kebaikan bagi masyarakat. Ajar kami untuk berpikir bukan karena peraturan, bukan karena hukuman, tetapi karena yang penting bagaimana kami tetap sehat, bagaimana kami tetap dapat menjalani hidup ini dalam hal di mana kami benar-benar merasakan hidup yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati akan kehidupan kami semua yang boleh beribadah dalam keadaan yang sekarang ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya melalui amplop syukur yang sudah disiapkan. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-40 menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta 5 Minggu 5 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jimmy Hakairot, organis Kantoria Tim Multimedia, PHMJ GPIB Getsemani periode 2020-2022. Menunjuk hasil sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Getsemani DKI Jakarta pada tanggal 21 Juni 2020 dengan agenda pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Getsemani periode 2020-2022, maka ditetapkan nama-nama dan jabatan sebagaimana tertera pada Warta Jemaat tanggal 5 Juli 2020. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Warta selanjutnya Bapak Ibu Jemaat dapat membacakannya pada warta yang sudah dibagikan ke rumah jemaat masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan masukilah kehidupanmu sehari-hari. Jadilah pelaku firman di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari berdiri untuk menaikkan pujian dari Gita Bakti 278, bait yang kedua. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.